Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan hari ini saya Ilham Akbar PS, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM untuk menyampaikan proposal disertasi saya yang berjudul mengukur propagasi guncangan keuangan antar negara ASEAN, pendekatan interbank network dan simulasi dinamis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Agus Hartono, Pak Kusdianto Setiawan, dan Prof. Mamduh yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal disertasi ini. Outline dari paparan yang akan saya sampaikan terdiri dari beberapa bagian, mulai dari pendahuluan, kemudian di dalamnya ada urgensi, kenapa penelitian dilakukan di ASEAN, kemudian kontribusi penelitian terutama dibandingkan dengan model-model financial contagion yang sudah ada sebelumnya, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian dari penelitian yang akan saya lakukan, kemudian di studi literatur akan dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan konsep contagion, kemudian juga risiko sistemik dan juga hubungan antara contagion dan risiko sistemik. Kemudian juga salah satu kontribusinya adalah terkait dengan perspektif arbitrage pricing theory dalam memahami contagion. Kemudian juga terkait dengan kebijakan makroprudensial, terutama bagaimana nanti hasil penelitian ini dapat meningkatkan kebijakan makroprudensial dalam memitigasi risiko sistemik. Kemudian hipotesis penelitian, neraca bank yang menjadi basis dari model ini, kemudian penjelasan terkait dengan jaringan interbank dan model matematikanya, kemudian strategi simulasi, data sampel, kontribusi penelitian, dan penutup. Baik, jadi latar belakangnya adalah terkait dengan financial contagion. Sebenarnya ini mulai mengemuka itu saat terjadi krisis finansial di Asia tahun 97, di mana krisis tersebut menyebar ya, dari awalnya itu krisis mata uang di Thailand, kemudian menyebar ke negara-negara Asia lain termasuk Indonesia, dan lebih jauh lagi hingga ke Rusia dan Brasil. Nah, fenomena ini yang kemudian menarik banyak peneliti untuk meneliti mekanisme penyebaran tersebut, yang kemudian salah satunya muncul istilah contagion. Nah, istilah contagion ini juga kemudian digunakan atau mulai marak kembali ketika terjadi krisis berikutnya, yaitu krisis global yang diakibatkan oleh subprime mortgage di Amerika tahun 2007-2008, yang mana dari yang awalnya krisis akibat kredit mortgage di Amerika ini berdampak masif ke lembaga keuangan lain, ya, bahkan di luar Amerika hingga ke Jepang dan Eropa termasuk Indonesia. Nah, dan krisis global tahun 2008 itu juga ternyata punya implikasi terhadap kebijakan, terutama kebijakan makroprudensial yang kemudian mendorong regulator dari muncul Basel III yang kemudian memprioritaskan mitigasi atau manajemen risiko sistemik. Dari sini kita bisa melihat urgensi dari studi contagion ini, yaitu studi ini krusial untuk memprediksi potensi penyebaran krisis dan mengidentifikasi institusi atau pasar keuangan yang rentan, kemudian penyusunan kebijakan makroprudensial yang efektif dan koordinasi internasional untuk mencegah krisis menyebar lebih luas, terutama dalam konteks antar negara, dan juga mengatasi volatilitas pasar akibat contagion yang berdampak negatif, ya. Antara lain turunnya kepercayaan, meningkatnya biaya modal, dan yang lain sebagainya. Kenapa penelitian ini perlu dilakukan di ASEAN? Yang pertama adalah ASEAN ini merupakan salah satu kawasan yang memiliki kedalaman interaksi antar negara yang cukup kuat, ya, dengan berbagai kesepakatan
multilateral di antara negara-negara anggotanya. Salah satunya adalah terkait dengan ekonomi dan keuangan. Ya. Yang mana hal itu membuat kawasan ini menjadi lebih rentan terhadap guncangan finansial yang terjadi di salah satu negara, berpotensi menular ke negara lain. Ya. Kalau kita lihat ada 3 kanal utama yang dapat menyebarkan shock apabila terjadi guncangan di salah satu negara. Yang pertama adalah pasar modal, ya, di mana lewat pasar modal itu pelemahan harga aset di satu bursa atau di salah satu pasar dapat menyebar ke negara lain, terutama apabila ada kepemilikan aset sejenis. Kemudian yang kedua, meningkatnya aliran modal lintas negara. Ya. Dari laporan di tahun 2004 itu terjadi peningkatan aliran modal antar negara di ASEAN, gitu ya, terutama dengan kebijakan dan sistem pembayaran yang terus ditingkatkan oleh bank sentral di masing-masing negara. Kemudian yang ketiga adalah saluran atau kanal melalui pendanaan antar bank. Ya. Jaringan pinjaman antar bank ini juga menjadi salah satu penularan langsung antar bank. Yang mana tahun 2004 berdasarkan data yang dihimpun terdapat kenaikan hingga 40% aliran pendanaan antar bank di ASEAN. Ya. Contoh risiko dari jaringan keuangan atau hubungan antar bank. Ini contohnya misalnya ada guncangan likuiditas, funding liquidity shock, yang mendorong bank untuk menyimpan kas, mengurangi pinjaman ke bank lain. Hal ini dapat menaikkan suku bunga pasar uang dan memicu penjualan aset yang cukup mendadak atau besar-besaran. Ya. Dari studi sejenis juga ditunjukkan bahwa di Eropa yang juga sistem antar negaranya terhubung, shock di salah satu bank yang terhubung dapat melipat gandakan risiko kegagalan bank lain, ya. Dan bisa merambat ke bank-bank lain yang tidak terhubung secara langsung. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat penelitian contagion di ASEAN. Jadi dengan meneliti terkait dengan jalur penularan antar bank di mana contagion itu menyebar, ini akan membantu regulator dalam mendesain mekanisme pengawasan dan intervensi regional. Misalnya kita bisa memahami krisis nilai tukar di satu negara, bagaimana itu bisa mempengaruhi pasar modal di negara lain, sehingga kebijakan moneter keuangan ini bisa terkoordinasi, juga bisa digunakan sebagai rekomendasi untuk penguatan kerangka keuangan regional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan memitigasi dampak volatilitas global. Karena contagion ini di satu sisi di ASEAN semakin rendah, tapi juga tetap ada pengaruh juga dari wilayah lain. Kontribusi penelitian ini kalau dilihat dari modelnya, jadi sebelum penelitian ini dilakukan sudah terdapat beberapa model gitu ya yang meneliti terkait dengan contagion, terutama yang menggunakan mekanisme menggunakan pendekatan jaringan antar bank dan juga menggunakan pendekatan neraca bank. Yang paling awal itu ada Allen and Gill. Di sini dia modelnya masih sangat sederhana, berbasis preferensi likuiditas, fokusnya pada interregional claim, dan dia hanya menggunakan data hipotetis. Kemudian ada Cifuentes tahun 2005, menggunakan model neraca bank juga, dia menggunakan saluran jang piutang seperti Allen Gill, dan menambahkan pasar modal menggunakan data hipotetis juga. Kemudian dari berikutnya di 2016 ada Chen et al. Beliau mengadopsi model Cifuentes namun menggunakan data sistem perbankan Eropa. Kemudian salah satu dia modelnya masih menggunakan model statis. Kemudian yang berikutnya adalah Feinstein di 2017. Dia juga mengadopsi model Cifuentes, tapi dia menambahkan proxy outcome sehingga
dapat mengukur risiko bailout lembaga keuangan yang gagal, ya, sehingga juga bisa menghitung modal awal yang dibutuhkan. Nah, kontribusi dari penelitian ini yang pertama adalah menambahkan dimensi waktu dalam simulasi contagion. Jadi mencoba menggunakan model yang lebih dinamis untuk menggambarkan perkembangan dinamis dari sistem keuangan, gitu ya. Kemudian menggunakan dual channel integration, menggabungkan dua saluran contagion dari kewajiban interbank dan juga efek pasar melalui fire sale. Kemudian yang ketiga menggunakan data empiris kawasan ASEAN sehingga dapat lebih digeneralisir terutama di kawasan ASEAN. Kemudian relevan dengan kebijakan. Jadi dari model ini nanti bisa dimasukkan beberapa skenario kebijakan sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang lebih spesifik. Kemudian juga dari sisi teori menambahkan teori FET dalam menjelaskan contagion. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 pertanyaan penelitian yang berhasil dirangkum. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme terjadinya contagion antar bank di negara ASEAN. Kemudian yang kedua, apakah terdapat saluran tertentu yang paling berperan menyebabkan terjadinya contagion antara bank di negara ASEAN. Yang ketiga, apakah adanya contagion antara bank di negara ASEAN berpengaruh terhadap risiko sistemik. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, terdapat juga 3 tujuan, yaitu mengembangkan model contagion antar bank di negara-negara ASEAN, mengidentifikasi saluran yang paling berperan dalam contagion antar bank di negara ASEAN, dan menguji apakah terjadinya contagion menyebabkan adanya peningkatan risiko sistemik di bank di ASEAN. Selanjutnya dari sisi literatur ada cukup banyak definisi contagion, tapi misalnya dari Ellen and Gill di sini dia mendefinisikan contagion sebagai guncangan kecil pada satu entitas ekonomi yang dapat meluas menjadi krisis keuangan di seluruh perekonomian. Kemudian juga ada yang menggunakan definisi penyebaran gejolak finansial dari satu pasar ke negara atau dari satu pasar atau negara ke pasar atau negara lain di luar ekspektasi normal terkait fundamental. Ya. Jadi ada persebaran atau sumber distressnya itu di satu lembaga yang itu akan menyebar meluas ke lembaga lain bahkan hingga ke satu perekonomian. Contagion dapat dilihat dari beberapa hal, terutama dari pergerakan bersama dari misalnya nilai tukar, harga saham, yield obligasi, yang biasanya saat terjadi krisis akan bergerak bersama dan pergerakannya akan melebihi apa yang biasanya dapat dijelaskan dari hubungan di luar krisis. Ya. Nah, contagion ini berbeda dari interdependensi antar pasar karena contagion mengacu pada korelasi berlebihan. Jadi ada excess correlation yang tidak dapat dijelaskan faktor fundamental saat krisis. Jadi di sini krisis berperan penting karena dalam konsep contagion saat terjadi krisis hubungannya akan lebih kuat. Gitu ya. Kemudian Freixas ini mengaitkan contagion dengan risiko sistemik. Yang mana distress di salah satu institusi dapat memicu reaksi berantai kegagalan institusi lain atau sering juga disebut sebagai efek domino. Jadi ketika kegagalan atau distress satu institusi itu memberikan risiko ke satu sistem yang mana berarti akan jauh lebih besar atau propagate ya diperbesar risikonya itu ke satu sistem perekonomian atau sistem keuangan, maka ini juga akan memicu risiko sistemik. Jadi dalam penelitian ini juga kita lihat bagaimana contagion ini berhubungan dengan risiko sistemik. Nah,
Risiko sistemik sendiri menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai potensi instabilitas karena faktor ukuran bank, kompleksitas usaha, saling keterkaitan, serta siklus dari pelaku keuangan. Ya, jadi di sini kaitannya dengan contagion juga ada kaitannya dengan interconnectedness. Ya. Size ini nanti dari sisi modal maupun asetnya bank itu juga akan berpengaruh terhadap risiko sistemik. Kemudian Hansen juga menjelaskan setidaknya ada tiga skenario ya terjadinya risiko sistemik. Yang pertama adalah bank run, penarikan dana yang cukup mendadak dan besar-besaran dari nasabah. Kemudian ini merupakan salah satu shock ya yang terjadi kalau dalam konteks contagion. Kemudian ada interbank network collapse ketika ada kegagalan bayar utang piutang antar bank. Kemudian yang ketiga, ketika ada lembaga keuangan atau bank yang terlalu besar tapi gagal, sehingga akan memicu risiko yang berantai ke bank-bank lain di dalam sistem tersebut. Nah, risiko sistemik ini perlu dikendalikan ya, karena dampaknya terhadap sistem keuangan yang merupakan perantara modal dan dana dan pihak yang butuh modal dengan yang ingin menyalurkan modal itu harus cegah karena dapat berdampak pada ekonomi real, sehingga otoritas perlu memiliki kebijakan makroprudensial yang baik. Tujuan dari kebijakan makroprudensial itu pada akhirnya adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, menurunkan frekuensi dan dampak secara menyeluruh juga. Kemudian apa hubungannya contagion dengan risiko sistemik tadi? Kalau kita lihat dari sisi network teori, keterkaitan langsung antar bank melalui hubungan pinjaman dan kontrak derivatif maupun sistem pembayaran dan yang lainnya akan menciptakan saluran untuk transmisi distress. Jadi adanya network antar bank itu dapat menyalurkan distress dan risiko di seluruh sistem. Tapi transmisinya itu apakah dipropagasi atau tidak, nah ini tergantung dari bagaimana hubungan, bagaimana regulasi, bagaimana kondisi kesehatan bank itu. Kemudian kalau kita lihat dari teori spillover juga adanya spillover effect dari lembaga yang mengatasi distress juga dapat mempengaruhi lembaga dan pasar lain yang terhubung. Yang ini juga dapat memperkuat risiko sistemik. Ya. Contagion sendiri melahirkan risiko sistemik utamanya lewat dua saluran. Saluran langsung ini dari kegagalan antar bank tadi, senada dengan yang disampaikan Hansen ya. Kemudian yang kedua adalah saluran tidak langsung, yang ini terjadi akibat penurunan nilai aset di pasar yang akan menurunkan nilai aset bank juga. Glasserman and Young dan Juventus menunjukkan bahwa struktur koneksi akan lebih menentukan skala amplifikasi kerugian. Jadi kerugiannya itu akan teramplifikasi dari yang awalnya misalnya di bank yang kecil kerugiannya sedikit, tapi karena menyebar akan melibatkan kerugian yang lebih besar. Jadi pada dasarnya risiko sistemik ini tidak terpisahkan dari contagion. Oleh karena itu untuk memahaminya butuh kajian yang holistik, analisis yang lebih lengkap ya, termasuk analisis jaringan keuangan untuk menangkap eksternalitas antar bank serta pemantauan pasar untuk melihat risiko eksposur bersama yang dimiliki oleh bank-bank di dalam suatu sistem. Kemudian terkait dengan arbitrage pricing theory dari Ross tahun 1976 ya menyatakan bahwa return suatu aset merupakan kombinasi linear dari berbagai faktor risiko sistemik. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Nah, dalam sistem keuangan yang terintegrasi, jadi faktornya bisa suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan lain-lain. Nah, dalam sistem keuangan yang terintegrasi, guncangan pada faktor makro global dapat menjalar ke banyak entitas sekaligus tanpa perlu hubungan langsung. Nah,
EPT ini memberikan landasan teoritis untuk gejala ini. Jadi selama krisis, faktor risiko bersama akan mendominasi sehingga korelasi lintas pasar akan meningkat tajam. Nah, Forbes dan Rigoban menunjukkan bahwa meskipun ada interdependensi stabil di saat normal, korelasi antar pasar meningkat signifikan pasca guncangan besar, menandakan pasca adanya shock besar, menandakan perubahan mekanisme transmisi dari sekadar hubungan fundamental dari faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi faktor uh, bersama atau di luar faktor-faktor yang fundamental. Kemudian Caporale et al. 2022 mendapati bahwa keterkaitan pasar modal ASEAN ini berhubungan dengan pasar di Amerika Serikat, dan menguat saat adanya tekanan global. Hal ini mendukung temuan bahwa contagion antar negara ini difasilitasi oleh faktor sistemik, ya, sesuai dengan kerangka EPT tadi. Ada faktor risiko bersama yang mendominasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait kebijakan makroprudensial yang merupakan penggunaan instrumen regulasi keuangan untuk membatasi risiko sistemik di level sistem, bukan pada individual bank. Jadi Galati dan Musner mereview bahwa penelitian efektivitas instrumen ini saat ini sedang berkembang. Hasilnya juga cukup menjanjikan bahwa kebijakan makroprudensial itu dapat mempengaruhi tadi ya faktor-faktor yang mengakibatkan risiko sistemik seperti pertumbuhan kredit, mengendalikan harga aset, mengurangi amplitudo siklus keuangan dan lainnya. Kemudian dari Cantu et al. Mereka melakukan meta-analisis di 5 negara Asia Pasifik termasuk Indonesia, Filipina, dan Thailand dan menemukan bahwa kebijakan makroprudensial ini efektif mengurangi pertumbuhan kredit rumah tangga yang berlebihan serta menurunkan risiko NPL ketika kebijakan diperketat. Ya. Jadi memang untuk menurunkan risiko sistemik ini perlu ada kebijakan makroprudensial yang tepat. Ya. Tantangannya adalah saat ini kita kesulitan untuk mengukur stance kebijakan atau kebijakan yang posisi kebijakan yang tepat. Ya. Butuh koordinasi dengan regulator untuk menghasilkan kebijakan yang tepat untuk penguatan kapasitas institusional dan kalibrasi instrumen-instrumen dalam kebijakan tersebut. Kemudian dari sisi perkembangan literatur di 8 tahun terakhir di sini memang ini dengan menggunakan kata kunci financial contagion ya. Memang didominasi oleh penelitian empiris, tapi juga masih cukup banyak penelitian yang bersifat model development. Kemudian juga ada beberapa yang sifatnya eksperimen dan juga literatur review maupun ada satu theoretical research. Tapi yang perlu dilihat di sini bahwa selain empirical research, model development ini juga cukup banyak. Nah, hal itu mengindikasikan bahwa masih belum ada model yang benar-benar dipegang dan masih selalu dikembangkan, masih ada beberapa tambahan, revisi dan sebagainya sehingga memang masih menarik untuk diteliti lagi. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini terkait dengan perkembangan literatur dari kata kuncinya telah terjadi pergeseran penekanan penelitian dari hanya sekedar penularan sistem perbankan ke jaringan keuangan luas yang menyoroti sifat saling terkait dari sistem keuangan modern. Jadi kalau kita lihat di sini yang cukup meningkat itu juga ada terkait dengan systemic risk, kemudian financial stability, ya, kemudian financial crisis,
Kemudian juga respon regulasi dan kebijakan ekonomi makro semakin dipertimbangkan dalam studi contagion yang menguji efektivitasnya dalam mengurangi risiko sistemik. Nah, beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam topik ini antara lain oleh Fedstone et al. 2017 yang mengembangkan model alokasi modal di lembaga keuangan yang lebih dulu yang berdasarkan pada model Juventus. Di sini mereka mengukur proxy outcome yang dapat diterima oleh regulator keuangan sehingga dapat diperoleh kerangka kerja untuk mengukur risiko bailout. Ya. Apabila lembaga keuangan tersebut gagal, sekaligus bisa mengindikasikan persyaratan modal yang dibutuhkan untuk mencegah kegagalan. Ya. Jadi ini dapat membantu kebijakan terkait dengan cadangan modal. Kemudian Bookstaber et al. 2018 mengembangkan model yang sebelumnya berbasis pada bank dan lembaga perantara keuangan sebagai pemain dalam jaringan keuangan dengan menambahkan agen keuangan yang menggunakan dana masyarakat untuk memperdagangkan aset keuangan di pasar atau jaringan keuangan tersebut. Ya. Jadi bukan hanya bank, tapi juga lembaga keuangan lain. Ya, ini dimasukkan dalam Bookstaber. Kemudian Daskan dan Garneh mereka melakukan simulasi atas jaringan kepemilikan silang perusahaan, jadi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa perusahaan lain yang bisa saling memiliki kepemilikan silang ya. Contohnya di industri otomotif itu ada Suzuki dimiliki oleh Renault dimiliki oleh siapa dan seterusnya gitu. Jadi ada kepemilikan silang. Nah, dengan melakukan simulasi tersebut, Dastan dan Garneh ini dapat melakukan pengukuran probabilitas contagion dan sejauh mana contagion tersebut akan terjadi. Jadi di sini dia melihat contagion dari salurannya dari kepemilikan silang. Kemudian Liu et al. 2020 dia menyimulasikan 6.600 perilaku dan keputusan bank. Jadi dari sisi keputusan bank dalam mengelola asetnya saat krisis finansial 2007-2009. Nah, dari simulasi ini diperoleh bagaimana bank mengalami kerugian kegagalan yang disebabkan oleh network contagion dan juga dari pasar lending. Nah, kemudian terkait dengan hipotesis, jadi hipotesis yang pertama, adalah terdapat contagion di antar bank di negara-negara ASEAN. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa sudah banyak dibuktikan ya dari kejadian-kejadian krisis bahwa contagion itu terjadi, penularan itu terjadi. Nah, yang ingin dilakukan di buku dia satu ini adalah modelnya, jadi mekanismenya. Jadi adanya contagion antar bank di negara ASEAN ini ingin dijelaskan melalui model matematis untuk melihat hubungan matematisnya antara contagion di antara negara-negara ASEAN. Karena kalau sekedar empiris gitu ya, ada banyak faktor yang sebenarnya bisa memicu pergerakan pasar atau pergerakan nilai tukar yang sama, misalnya adanya co-movement, kemudian tadi adanya perubahan faktor-faktor fundamental. Nah, ini kita ingin mengisolasi ya hubungan yang disebabkan contagion dengan melihat model matematisnya, terutama di negara ASEAN ya, dengan melihat pasar antar negara ASEAN, kemudian pasar domestik dan juga pasar modal di ASEAN. Hipotesis yang kedua, dari dua saluran kedua dan ketiga ya, jadi dua saluran penularan atau saluran contagion tadi yang dari jaringan antar bank maupun dari saluran pasar, kita ingin lihat apakah dua-duanya itu memang berperan dalam
mengakibatkan contagion di ASEAN, ataukah hanya salah satunya. Nanti akan kita lakukan simulasi untuk melihat mana yang memiliki peran lebih besar dengan menggunakan data data simulasi supaya dapat bisa memperoleh data yang lebih banyak. Kemudian yang keempat, hipotesa keempat, apakah contagion antar negara bank di negara-negara ASEAN menyebabkan peningkatan risiko sistemik. Nah, nanti kita lihat apakah pergerakan adanya contagion tadi dapat mempengaruhi peningkatan risiko sistemik. Nah, nanti kita analisis menggunakan conditional value at risk. Kemudian masuk ke bagian ketiga, nah model contagion ya. Jadi kalau kita lihat neraca bank secara sederhana, terdapat beberapa pos ya, baik di aset maupun di kewajiban dan ekuitas gitu ya. Nah, namun untuk menyederhanakan model hanya komponen neraca atau pos-pos neraca yang relevan yang akan digunakan. Jadi dari hasil analisis awal, aset tetap dan lain-lain seperti bangunan, gedung, kantor dan lain sebagainya serta kewajiban lain-lain, misalnya kewajiban pajak, kewajiban gaji, ini tidak kita masukkan ke dalam model karena lebih terkait dengan kegiatan operasional bank, tidak begitu terkait dengan penularan guncangan antar bank. Ya. Hal ini juga dilakukan banyak studi terdahulu, misalnya dari Eisenberg and Noe, yang hanya memasukkan aset eksternal, aset antar bank, dan kewajiban antar bank dan ekuitas. Sementara Cifuentes itu hanya memasukkan aset likuid seperti kas atau sekuritas, kemudian interbank aset atau liabilities, utang piutang antar bank ya. Kemudian dia masukkan juga aset tidak likuid seperti long term loan atau bond, kemudian dan ekuitas. Ya. Kemudian ada lagi yang cukup baru, itu Liu dan kawan-kawan, dia cukup banyak tapi juga hanya memasukkan faktor-faktor yang relevan terhadap hubungan antar bank seperti pinjaman ke nasabah, surat utang, kas atau cadangan, kemudian surat utang pemerintah, utang antar bank, deposito, wholesale funding, dan ekuitas. Nah, dari pos-pos yang tersisa, kita juga bisa untuk memastikan imbang antara sisi kiri dan kanan neraca harus mengikuti persamaan berikutnya. Jadi equity itu adalah aset dikurangi liabilities pada akhirnya. Ini yang menjadi patokan dalam model. Nah, kemudian hubungan antar bank ini bagaimana terjadi? Jadi kalau kita lihat tadi di pos neraca ada piutang dari bank lain dan utang dari bank lain. Apabila itu kita susun hubungannya, nanti kita bisa memperoleh misalnya dari bank I gitu ya, dia akan memiliki XIJ yang menyatakan exposure interbank dari bank I kepada bank J. Jadi XIJ ini bagi bank I adalah aset, tapi kewajiban bagi bank J. Ya. Jadi kalau bank I itu punya exposure ke beberapa bank, nah total piutang antar bank yang dimiliki oleh bank I sebagai aset ya penjumlahan dari XIJ. J-nya bisa lebih dari satu bank gitu ya, J sampai N. Sedangkan total utangnya total utang bank J ketika dia punya utang ke bank lain ya XJI gitu ya. Bank I misalnya dia punya utang ke bank lain ya XJI gitu ya. Sehingga X ini dapat berbentuk matriks ya, matriks jaringan pinjam meminjam antar bank seperti ini ya. Nah, apa kaitannya secara notasi? Apabila XIJ ini lebih dari 0, maka dapat dikatakan bank I memiliki klaim terhadap bank J. Ya. Nah, akibatnya apabila bank J gagal bayar, maka bank I akan berpotensi menderita kerugian atas
XIG tersebut. Nah, jaringan XIG inilah yang memuat interaksi eksplisit antar bank di dalam model yang akan dikembangkan. Nah, apabila tadi ada kegagalan bayar, maka terjadi penurunan aset yang dimiliki oleh bank I. Penurunan aset tersebut dapat dihitung dengan formula delta I tadi, yang merupakan fungsi dari penjumlahan dari XIJ dikali satu main row. Ya, jadi belum tentu ketika bank gagal semua kewajibannya tidak terbayarkan, karena kan nanti ada proses likuidasi dan lain sebagainya, sehingga dimunculkan row ini sebagai recovery rate. Kemudian turunnya I selanjutnya tadi delta I, itu adalah jumlah penurunannya, akan mempengaruhi ekuitas bank. Jadi ekuitas bank setelah adanya ekuitas bank I setelah ada kegagalan bank J akan berubah menjadi E yang baru, gitu ya. Yang itu nilainya adalah E sebelumnya dikurangi dengan satu main row dikali X JI tadi. Ya. Apabila apabila E tadi menjadi negatif atau nol, maka bank I akan gagal sebagai akibat dari kegagalan bank J. Nah, inilah yang merupakan penularan kegagalan dari bank J ke bank I. Ya. Kemudian ini dari sisi hubungan utang piutang antar bank. Kemudian dari sisi pasar, bank-bank sering memiliki portofolio aset yang tumpang tindih atau overlapping, misalnya kemudian surat berharga yang serupa. Ketika satu atau beberapa bank mengalami distress atau gagal bayar, mereka mungkin terpaksa menjual aset tersebut secara cepat untuk memenuhi kewajiban, ya. Yang mana juga akan memicu pasar juga tentunya, ya. Nah, sehingga harga aset akan turun, ya. Nah, seberapa besar turunnya dapat disederhanakan menggunakan formula ini. Jadi harga aset yang baru merupakan fungsi dari harga aset yang lama dikali 1 minus lambda dikali delta Q dibagi total Q, yang mana P ini adalah harga, Q adalah jumlah, dan lambda ini adalah parameter kepekaan harga dari aset di aset keuangan yang dimiliki oleh bank. Nah, penurunan nilai aset bank I akibat efek harga pasar ini dapat dihitung ya sebagai delta SI, ya. Ini besarnya dari nilai aset yang baru dikurangi nilai aset yang lama, tentu saja, ya. Nah, itu dapat dihitung menggunakan QI dikali jumlah asetnya, Q dikali dengan perubahan harga asetnya, ya. Sehingga dapat dihitung kerugian mark to market yang akan menggerus ekuitas. Dengan demikian, melalui saluran ini, bank-bank yang tidak tertular kegagalan secara langsung lewat saluran utang piutang antar bank tadi masih dapat tertular kegagalannya melalui kerugian karena penurunan harga aset yang dimiliki bersama. Nah, jadi model ini nanti dinamis, ada beberapa periode untuk menggambarkan bagaimana penularan itu mungkin tidak terjadi dalam periode yang sama, bisa jadi terjadi di periode berikutnya, maka perlu ada penyesuaian ekuitas. Penyesuaian ekuitas itu terjadi karena ada perubahan tadi I atau aset piutang dari ke bank lain, maupun perubahan harga surat berharga yang ditunjukkan melalui dua formula ini, sehingga nilai E akan berubah di periode selanjutnya setelah ada kegagalan dari bank lain. Nah, akibat dari tadi perubahan nilai piutang maupun perubahan nilai surat berharga, yang itu juga terjadi karena ada kegagalan di bank lain, maka bank I juga memiliki potensi untuk gagal atau default juga. Nah, ini terjadi apabila ekuitas di periode yang baru kurang dari 0. Ya. Nah, apabila gagal, maka dia akan default, kemudian nanti kita mempunyai himpunan default, nanti kita beri angka 1 apabila dia default dan 0 jika tidak default.
Nah, nilai D baru ini akan digunakan nilai yang baru ini, ekuitas yang baru maupun D yang baru ini, berapa jumlah bank dalam sistemnya ini akan digunakan di periode selanjutnya dalam simulasi model. Nah, kemudian persamaan di atas juga dapat dipandang sebagai satu persamaan non-linear yang harus dicari keseimbangannya. Ya. Secara eksplisit D itu dapat dicari gitu ya, dia gagal atau tidak. Nah, itu kan ini dilihat apakah aset dikurangi liabilitiesnya, dikurangi oleh tadi penurunan nilai aset tadi kurang dari nol atau tidak. Kalau iya berarti dia D-nya sama dengan 1, berarti dia gagal. Nah, ini akan dihitung untuk seluruh bank. Persamaan ini menyatakan bahwa status gagal tergantung pada apakah penurunan aset bersih A minus L ini melebihi modalnya atau cadangan modalnya yang disimbolkan dengan kalau memang lebih tinggi berarti E-nya akan kurang dari 0, maka bank itu akan gagal. Nah, kemudian strategi simulasinya, penelitian ini menggunakan simulasi dinamis berdasarkan model yang telah dikembangkan. Akan dilakukan proses iteratif dimulai dengan men-trigger shock awal, lalu model akan menghitung kerugian tiap bank, baik itu melalui saluran interbank maupun pasar, memperbarui nilai ekuitas, menandai bank yang gagal di periode tersebut, dan dilanjutkan ke periode selanjutnya. Ya. Dalam simulasi akan dilakukan berbagai skenario guncangan yang akan diuji untuk mengevaluasi mekanisme contagion, melihat lewat saluran yang mana, pada guncangan seberapa besar akan menimbulkan contagion dan lain sebagainya. Kemudian skenario-skenario termasuk melihat shock itu dari dua jenis, ada shock idiosyncratic ya, apabila ada salah satu bank gagal, maupun shock secara sistemik, misalnya ada penurunan nilai aset global yang dialami oleh seluruh bank di dalam sistem. Ya. Melalui simulasi ini diharapkan dapat diidentifikasi ambang kritis atau critical threshold yang dapat mengakibatkan sistem masuk ke dalam krisis. Contohnya mencari threshold rasio modal minimum yang ketika modalnya terpenuhi, contagion tidak akan meluas misalnya. Keunggulan dari model ini juga adalah dapat mensimulasikan intervensi kebijakan makroprudensial. Nanti dilihat dari sisi suku bunganya, jumlah cadangan modalnya, dan lain sebagainya. Penelitian akan menguji kebijakan-kebijakan dalam beberapa kombinasi kebijakan. Output simulasi juga digunakan untuk menghitung indikator psikosistemik. Kemudian penelitian ini juga mengadopsi conditional value at risk yang dikembangkan oleh Adrian and Gunnar Meyer sebagai ukuran risiko sistemik dan propagasi shock. Tadi VAR-nya diukur sebagai berikut. Kemudian untuk empiris ya, nanti akan digunakan data-data bank yang sistem domestik, systemically important banks ya, di SIPS istilahnya ya, di 5 negara di ASEAN, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ya, jadi untuk di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand ini sumber datanya untuk yang Singapura, Malaysia, dan Thailand sumber data banknya apa saja ini diterbitkan oleh bank sentral mereka masing-masing. Tapi untuk yang Indonesia karena tidak spesifik disebutkan, kita mengadopsi dari Indonesia dan Filipina ya, kita mengadopsi dari Budiono, Sugiarto, dan Fuad. Salah satu indikatornya adalah bank yang memiliki aset lebih dari 40 miliar US dollar. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon masukan dan saran perbaikan untuk proposal yang saya susun ini sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.